Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di FatPro Channel. Marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa dulu. Kalau sudah, klik tombol like, subscribe, dan komen. Klik juga tanda lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru kami. Kali ini kita belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asyik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asyik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Amatilah iklan yang muncul saat Edo membuka sebuah situs. Tuliskan isi iklan di atas pada kolom berikut. Iklan tersebut dibuat oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang isinya mengingatkan kepada warga masyarakat untuk segera membayar iuran JKN KIS tepat waktu, dengan batas tanggal 10 setiap bulannya. Berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Iklan komersial, 2. Iklan perusahaan, dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Jenis iklan kedua berdasarkan isinya, iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Jenis iklan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Sahabat pintar, tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Membina hubungan baik. 4. Saling menghormati. 5. Saling menyayangi. Adapun manfaat atau pentingnya hidup rukun di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak adanya pertengkaran. 2. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 3. Hidup menjadi aman. 4. Hidup menjadi tenteram dan damai. Dan yang kelima, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Ketika tidak ada kerukunan, maka akibatnya seperti berikut ini. Akibat hidup tidak rukun, antara lain sebagai berikut. 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tenteram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain. Dan yang keempat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ayo berlatih. Agar pengetahuan kamu tentang hidup rukun lebih mendalam, cobalah mengerjakan latihan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Jawabnya, kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya suatu saling pengertian supaya tercipta persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dalam kehidupan. Pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Jawabnya, adanya hubungan yang baik antar anggota keluarga, sikap saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. 3. Sebutkan manfaat hidup rukun. Jawabnya, kehidupan lebih harmonis, aman, tenteram, damai, tidak adanya pertengkaran serta dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dan, yang terakhir, sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Jawabnya,
Akan mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan, hidup tidak tenteram, mudah terkena hasutan, mudah timbul kecurigaan, mudah diadu domba, akan terjadi perpecahan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Ayo membaca. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik, yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain, yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini, yaitu doa, harapan agar rejeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa, terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian, motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian, dilanjutkan pemalaman pada isen-isen, motif-motif kecil, yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. A. Ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. B. Nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. C. Embironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. D. Nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya, yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas, mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis, dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekayongan, dan motif Mega Mendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek yang berarti bersurat, disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Sekarang, saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintangan sederhana. Perhatikan langkah-langkahnya, kemudian tirukan. Berhati-hatilah saat berkarya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih. Perhatikan keselamatanmu. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alatnya ada canting, wajan kecil, kompor, dan sebagainya. Lalu ada malam atau lilin untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan, dan kain mori. Kemudian yang kedua, membuat pola gambar pada kain. Lalu dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu menutup bagian gambar dengan lilin atau pemalaman. Kemudian, menyiapkan larutan untuk merendam kain pada proses pewarnaan. Dan yang terakhir adalah, mencelupkan kain dan menghilangkan lilin yang disebut ngelorot. Pencelupan ini dilakukan ke dalam air panas atau mendidih. Dan, inilah hasil jadinya.